Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini dalam pertemuan ini kita membahas materi dari webinar Patelki 12 Juli 2020 oleh Dr. Hajuningsih Dharma dari PDS Patklin tentang role of D-dimer and procalcitonin in patient hospitalized with COVID-19. Nah, sudah kita bahas lebih awal yaitu procalcitonin pada COVID-19. Nah, sekarang kita membahas mengenai D-dimer. Jadi kita bagi dua nanti mengenai D-dimer, teori D-dimer secara umum, lalu nanti D-dimer pada COVID-19. Nah, ini pada outline ini materinya terdiri dari pendahuluan, D-dimer, struktur, pembentukan, metode pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, D-dimer aplikasi klinis. Lalu D-dimer pada COVID-19. Lalu yang procalcitonin itu sudah kita bahas. Langsung saja kita bahas materi apa itu D-dimer, tapi sebelumnya kita lihat dulu pendahuluan. COVID-19 atau COVID-19 pertama kali diidentifikasi di Wuhan pada Desember 2019. Di seluruh dunia, jumlah kasus yang terinfeksi meningkat secara eksponensial sehingga melampaui kapasitas tenaga medik, rumah sakit maupun sarana pendukung kesehatan. Gambaran klinis dapat berupa demam, batuk kering, sakit kepala, sesak napas, gangguan berbagai fungsi organ. Pada pemeriksaan laboratorium dapat dijumpai penurunan jumlah limfosit, peningkatan NL rasio, peningkatan kadar D-dimer, peningkatan CRP, PCT, procalcitonin, ferritin, kardiatroponin T, AST, ALT, LDH, dan kreatinin serta CK. Nah, yang bahas kita ini kita fokus ke D-dimer. Oleh sebab itu kita mulai dari mengenai apa itu D-dimer. D-dimer adalah hasil pemecahan crosslink fibrin oleh plasmin. Ini pengertian pertamanya. Jadi hasil pemecahan crosslink fibrin oleh plasmin. Kedua, dipakai sebagai penanda aktivasi koagulasi dan fibrinolisis. Jadi D-dimer selama ini dipakai sebagai penanda aktivasi koagulasi dan fibrinolisis. Yang ketiga, waktu paruh 9 sampai 10 jam menggunakan radio label D-dimer. Pada label free kinetics tadi waktu paruhnya 15,8 jam. Rentangnya 13,1 sampai dengan 23,1 jam. Clearance oleh mononuklear fagosit di hati dan limpa. Jadi pembersihannya oleh sel mononuklear fagosit. Mononuklear ini ya monosit atau makrofag di hati dan limpa. D-dimer dapat didegradasi oleh elastase leukosit. Jadi D-dimer ini dapat dihancurkan oleh elastase enzim yang ada di pada leukosit. Kita lihat dulu fibrinolisis dan fibrinogenolisis. Nah, ini pada skema ini kita lihat ada fibrinogen, ya kan? Fibrinogen, ada D-nya itu. Nah, terjadi perubahan menjadi bentuk crosslink fibrin oleh aktivasi dari trombin. Trombin berasal dari protrombin. Di fibrinogen diubah menjadi crosslink fibrin dengan bantuan trombin yang sudah diubah dari protrombin, ya kan? Nah, kemudian ada proses ya, kemudian dilakukan oleh plasmin. Plasmin ini akan mengubah ya kan? Fragmen menjadi fragmen E dan D-dimer. Nah, fragmen E dan D-dimer. Nah, fragmen E D-dimer ini menjadi fragmen, ya kan, dipecahnya oleh plasmin. Nah, di sini yang kita fokusnya adalah bukan di fragmen E-nya tapi di D-dimernya. Nah, lanjut lagi. Nah, baru kita lihat lagi ke skema pembekuan darah kasket. Ada jalur intrinsik, ya kan, ada jalur ekstrinsik dan intrinsik, ya kan. Intrinsik ini ada faktor kontak aktivasinya, yaitu dimulai dari faktor 12 jadi 12 aktif, kemudian mengubah menjadi 11 jadi 11 aktif, kemudian 9 dengan bantuan Ca2+ menjadi 9 aktif. Nah, lalu dia masuk ke jalur
bersama. Yang mana untuk jalur ekstrinsik itu faktor 7 mulainya, ya kan, dengan adanya tisu injury, jadi kerusakan jaringan. 7 menjadi 7A, lalu masuk ke faktor bersama atau jalur bersama ya, common pathway. Nah, di sini di jalur bersama itu perlu faktor 10, ya kan? Kemudian faktor 8 fosfolipid dengan Ca, maka terbentuk faktor 10 aktif. Lalu faktor 5A, 5 aktif, Ca2 plus fosfolipid itu akan terbentuk propombinase kompleks yang akan mengubah faktor 2 protombin dengan bantuan Ca terbentuk faktor 2A trombin. Trombin tadi mempengaruhi ke faktor 13, yang kan 13 menjadi 13 aktif. Nah, ini fibrin stabil kan. Nah, fibrinogen diubah menjadi fibrin yang larut. Nah, jadi ada juga fibrinopeptid A atau B. Nah, fibrin larut ini dengan faktor 13 aktif akan mengubah fibrin yang tidak larut. Nah, fibrin yang tidak larut ini kemudian fibrin degradation product terbentuk FDP, fibrinolisis. Nah, kita kalau lihat di inhibition of fibrinolysis itu PA1 ya kan, TPA or UPA. Jadi sini ada plasminogen plus fibrin surface kan, jadi plasmin fibrin surface. Ada juga plasminogen fluid phase ya kan, menjadi plasmin juga dalam bentuk fluid phase. Nah, di sini ada alpha 2 antiplasmin. Nah, di sini yang anunya. Jadi plasmin fibrin surface ini akan mempengaruhi pembentukan fibrin insoluble menjadi fibrin degradation product. Nah, ini di sini fibrinolysis. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Koagulasi itu dapat terjadi dari trombin mengubah fibrinogen, ya kan, fibrinogen menjadi fibrin monomer, kemudian fibrin monomer dengan bantuan faktor 13 aktif menjadi crosslink fibrin clot, terjadilah pembekuan yang bercrossling kan. Nah, di sini kemudian D-dimer kan, D-dimer crosslink fibrin degradation product dengan adanya D-dimer. Nah, di sini plasmin yang mempengaruhi proses pembentuk terjadinya fibrinolisis, pemecahan dari fibrinogen kan menjadi fibrin degradation product. Kita lanjut lagi. Nah, pemeriksaan kadar D-dimer ini ada berbagai cara. Pertama, aglutinasi latex, kedua ELISA, ketiga ELPA. ELPA ini mungkin seperti teknik yang dilakukan oleh Vidas, turbidimetri, darah lengkap atau simpleret. Nah, sensitivitasnya 0,25 mg per liter sampai dengan 0,5 mg per liter. CP-nya bervariasi ya, CP-nya, koefisien variasinya. Nah, kita lihat dulu di aglutinasi latex. Ini adalah cara kualitatif hingga semi kuantitatif. Batas deteksinya 500 nanogram per mililiter VU. Fibrinogen equivalent unit. Ya kan? Hasil diperoleh dalam 180 sampai 200 detik. Dalam waktu rentang itu ya. Sensitivitasnya 51 sampai 77% dengan NVV 47 sampai 56%. Nilai prediksi positifnya. Ya kan? Negatif. Nilai prediksi negatifnya. Sementara spesifisitas 63 sampai 90% dengan PVV 82 sampai 93%. Jadi nilai prediksi positifnya. Kita pindah lagi. Sementara untuk yang ELISA, ini adalah cara kuantitatif ya. Cara kuantitatif ini terbukti dapat menyingkirkan DVT, ya kan, DVT. Kemudian sensitivitasnya 100%. 100% ya. NPV-nya 100%. Nah, tinggi ya. Nah, jadi lumayan. Spesifisitasnya 36%. PPV-nya, nilai prediksi positifnya 62%. Bagaimana waktu lamanya? 2 jam. Kemudian di sini perlu adanya batch
analisis. Jadi analisanya dalam bentuk batch, bagusnya serial. Nah, kemudian kita pindah ke automated turbidimetry, latex base. Jadi di sini menggunakan dasar latex, dapat dilakukan pada regulator koagulometer. Sensitivitas mendekati ELISA, kemudian turnaround time-nya lebih rendah, sangat rendah dibandingkan ELISA. Jadi TAT-nya, waktu tunggunya untuk hasil pemeriksaan itu tidak perlu lama-lama, lebih singkat. Nah, kemudian perbedaan hasil dari berbagai D-dimer assay. Nah, pertama, perbedaan spesifisitas karena perbedaan epitop yang dipakai untuk membuat antibodi monoklonal. Itu perbedaan pertama, ya kan? Jadi epitopnya, bagian permukaan dari epitop antibodinya. Nah, yang kedua, bahan pemeriksaan merupakan campuran fragmen. Nah, ini bukan homogen. Jadi ada yang fragmen BM tinggi, ada yang BM rendah. Nah, ini perbedaannya. Kemudian yang ketiga, belum ada standar internasional atau kalibrator. Yang keempat, perbedaan satuan D-dimer unit atau fibrinogen equivalent unit. Jadi menggunakan itu, bisa D-dimer unit atau fibrinogen equivalent unit view, ya kan? Kemudian yang kelima, membandingkan D-dimer assay harus berdasarkan clinical performance. Jadi secara performance klinikalnya, jangan berdasarkan analytical performance-nya. Nah, ini kita pindah ke aplikasi D-dimer pada hematologi. Jadi karena D-dimer ini bagian dari hematologi, pembekuan hemostasis diaplikasikan. Pertama, untuk menyingkirkan diagnosis venous thromboembolisme, VTE, yaitu DVT, ya kan, dan PE jika kadar D-dimer tidak meningkat, ya kan. Kemudian yang kedua, peningkatan D-dimer untuk membuat diagnosis DIC, disseminated intravascular coagulation. Jadi D-dimer ini meningkat, ya kan, pada kasus DIC. Jadi koagulase intravaskular yang meluas. Kemudian yang ketiga, untuk mendeteksi hiperfibrinolisis, jadi pemecahan fibrin yang berlebihan pada kondisi trombohemoragik. Ya, trombohemoragik ya. Kemudian kita pindah. Apakah D-dimer yang sangat tinggi dapat meramalkan trombosis? Nah, ini pertanyaan. Nah, dari 21 sampel dengan kadar D-dimer di atas 100 kali batas atas ternyata titik 2. 9 mengalami trombosis. Berarti kan ini dekat nih, kan yang diinginkan trombosis. Yang kedua 3 dengan perdarahan berat. Lalu 2 sepsis dengan DIC, 1 dengan HELLP syndrome. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya 3 dengan cardiac arrest setelah cardiopulmonary resusitasi. Nah, lalu 1 dengan multiple trauma, 1 mendapat terapi trombolitik. Jadi ini ya, dari 21 uraiannya yang paling dominan memang trombosis 9 ya. Lanjut lagi teman-teman. Nah, D-dimer untuk prediksi PTE berulang. Ya, tadi kan PTE ya kan, venous thromboembolis ya kan. Nah, pada pasien PTE setelah obat antikoagulan dihentikan, D-dimer dapat memprediksi terjadinya PTE berulang. Nah, jadi dengan tromboemboli ini diberikan obat antikoagulan jenis kayak heparin, lalu dihentikan, D-dimer dapat memprediksi terjadinya PTE lagi. Nah, kedua, jika pada 3 bulan setelah penghentian antikoagulan D-dimer tinggi, maka 27% mengalami PTE berulang. Jadi kembali lagi dia mengalami tromboemboli, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi manfaatnya ini ya. Lanjut lagi. Berbagai kondisi dengan peningkatan D-dimer. Ini adalah kondisi-kondisi penyakit yang terkait dengan D-dimernya yang naik. Pertama, trombosis vena. Kedua, DIC.
ketiga infak miokard, kemudian inflamasi, sepsis, kanker, kehamilan, pasca operasi, trauma, luka bakar, perdarahan, stroke, usia lanjut, sindrom nephrotik, dan terakhir sirosis hati. Lalu, dedimer pada penyakit hati bagaimana? Nah, ini. Dedimer meningkat pada akut miokard infarction. Jadi pada kasus infak miokard, IMA atau AMI. Dedimer normal dapat menyingkirkan AMI pada pasien dengan nyeri dada. Jadi pasiennya nyeri dada kan kasusnya AMI. Nah, ini serangan. Jadi kalau misalnya normal berarti bukan AMI. Dedimer dapat memprediksi iskemi miokard sebelum terjadinya nekrosis. Nah, ini iskemi miokard pada jantung sebelum terjadinya nekrosis, ini dedimer. Kemudian trombolitik meningkatkan dedimer. Tetapi antikoagulan menurunkan dedimer. Jadi trombolitik, litik itu menghancurkan, trombolitik meningkatkan dedimer. Tapi antikoagulan menurunkan dedimer. Jadi dengan adanya antikoagulan, dedimer akan mengalami penurunan. 2 bulan setelah AMI, kadar dedimer yang tinggi dapat meramalkan ini recurrent coronary event. Jadi terjadinya kekambuhan pada gangguan sistem koronari. Ya, ini. Kemudian lagi, dedimer dapat memprediksi mortalitas. Mortalitas ini angka kematian pada UA dan high probability non-Q wave MI. Jadi pada EKG itu ada wilayah yang probability di non-Q dari wave yang gelombang dari EKG pada miokard infark. Nah, lanjut lagi kita pindah peningkatan dedimer pada inflamasi. Nah, ini inflamasi itu mungkin dapat terjadi aktivasi koagulasi dan akan terjadi pembentukan fibrin. Lalu akibat pembentukan fibrin, terkait fibrin ini berarti terkait juga dengan dedimer. Dedimer akan meningkat. Jadi dedimer meningkat pada kasus pembentukan fibrin. Jadi pada inflamasi ada kemungkinan nanti dedimer meningkat. Lanjut, dedimer pada pasca operasi. Nah, pasca operasi, dedimer meningkat mencapai puncak pada hari ke-7. Nah, hari ke-7 ya, dedimer meningkat. Operasi tipe 1, operasinya yaitu tidak membuka rongga abdomen, rongga perut kan. Dedimer meningkat tidak melewati rentang rujukan. Dia meningkat tapi tidak melewati rentang rujukan. Berarti nilainya tertinggi dalam nilai rentang rujukan. Nilai tertinggi dalam rentang rujukan. Operasi tipe 2 intraabdominal, dedimer meningkat sampai 1.500 nanogram per mililiter. Dan kembali pada hari ke-25. Jadi dia meningkat sampai 1.500. Tinggi sekali kan? Tapi nanti hari ke-25 dia menurun. Berarti hari ke-25 ini mungkin proses perbaikan bekas operasi tadi. Yang keempat, operasi tipe 3. Tipe 3 ini yang lebih berat lagi. Retroperitoneal atau liver. Jadi di sini yang di wilayah liver yang dilakukan operasi, ya kan? Peritoneal kan. Puncaknya 4.000 nanogram per mililiter dan normal dalam 38 hari. Dia meningkat tajam. Sampai 4.000 nanogram per mililiter, lalu dalam 38 hari, ini sebulan lebih, ya kan, akan mengalami normal kembali. Ini diambil dari Dindo et al. Blood coagulal fibrinolysis 2009. Lanjut lagi teman-teman. Nah, peningkatan dedimer pada kanker bagaimana? Nah, ini kita lihat bahwa kita di sini melihat ada proses yang namanya kemoterapi, kemudian ada TF, kemudian CV dan sitokin. Ini jadi ada kan, kemudian di kanker itu ada lagi cedera endotel. Jadi 3 ini terjadi pada kasus ini, yaitu kemoterapi, pemberian obat, kemudian kenaikan dari TF, ya kan,
CP dan sitokin. Lalu cedera endotel. Ini akan menyebabkan aktivasi koagulasi. Setiap yang mengaktifasi koagulasi itu akan mempengaruhi ke D-dimer. Jadi D-dimer di sini terpengaruh. Akibatnya mungkin ada kenaikan. Nah, kita pindah ke peningkatan D-dimer pada kehamilan lagi. Nah, ini pada kasus-kasusnya, yaitu kita lihat Innovance-nya, kemudian oleh Panjaitan et al, kemudian Nicolcart, Panjaitan et al, Kopak et al, Automate Less Based Agglutination, kemudian Klein et al, MDA Immunoturbidimetric. Nah, ini pada kita lihat dulu di trimester pertama, ya kan? Pada Innovance itu 27%, pada Nicolcart ini 0, kemudian pada Kovac 16%, pada Klina itu 50%. Kemudian di trimester 2 itu Innovance itu 87, kemudian 12%, lalu 67 dan 78. Jadi di sini terjadi kenaikan ya di trimester 2 ya. Lalu di trimester 3 itu tinggi lagi, naik 100%, kemudian 20%, 99% dan 100%. Jadi kalau kita bisa melihat di sini D-dimer itu meningkat sesuai dengan kenaikan trimester. Jadi trimester 1 ada kenaikan atau tidak ada, kemudian naik ke trimester 2, lalu naik lebih tinggi lagi di trimester 3. Ini berdasarkan kita melihat tabel ini, dari 4 buah tabel ini, baik Innovance, kemudian Nicolcart, Kovac dengan Klina itu semuanya kenaikan. Jadi kenaikan semuanya sesuai dengan trimesternya. Kita lanjut, peningkatan D-dimer pada kehamilan. Jadi pada kehamilan ini dimulai dari statis aliran darah. Jadi bisa berisiko terjadinya penurunan fibrinolisis. Lalu di situ akan mungkin bisa terjadi TF, fibrinogen, VWF, von Willebrand factor, kemudian faktor 8 yang naik. Ini akan menyebabkan risiko terjadinya trombosis. Jadi kalau arahnya ke arah trombosis berarti D-dimer akan mengalami kenaikan, ya kan? Terutama yang paling atas, yang warna hijau, risikonya lebih besar. Lanjut lagi, D-dimer pada usia lanjut. Pada usia lanjut, kadar D-dimer meningkat. Jadi usia lanjut, orang-orang yang sudah tua, D-dimer meningkat. Mengapa meningkat? Nah, ini mungkin berkaitan dengan inflamasi kronik. Karena D-dimer berkorelasi dengan interleukin 6, IL-6. Dan keterbatasan mobilitas pada usia lanjut. Ini alasannya. Di atas 50 tahun ditentukan age cut off. Jadi ditentukan penyesuaian umur dari cut off-nya, batas dari pengukurannya. Itu berdasarkan umur dikali 10 nanogram per mililiter. Jadi ada disesuaikan, ya kan, cut off-nya. Lalu jika umur 76, maka cut off 76 dikali 10 nanogram per mililiter jadi 760 nanogram per mililiter. Ini sesuai dengan umurnya ya, di atas 50 tahun. Lalu dengan age spesifisitas, D-dimer untuk menyingkirkan VTE pada usia lanjut yang meningkat. Jadi menyingkirkan VTE. Nah, ini pentingnya dengan adanya age spesifisitas D-dimer. Jadi bisa kita menyesuaikan. Lanjut lagi, D-dimer pada sindrom nefrotik. Bagaimana kondisinya? Nah, pada sindrom nefrotik terjadi keadaan hiperkoagulabel karena AT menurun, ya kan? Sebab terbuang lewat ginjal. Jadi si AT ini turun karena terbuang melalui ginjal. Karena terkait sindrom nefrotik ini kerusakan atau gangguan pada nefron ginjal. Nah, lalu D-dimer meningkat meskipun tidak mengalami trombosis. Jadi tidak ada trombosis, D-dimer meningkat.
Artinya D-dimer ini pada kasus sindrom nefrotik dia meningkat disimpulkan. D-dimer berbanding lurus dengan umur, protein kreatinin rasio. Jadi dihitung rasio antara protein dengan kreatinin. Jadi dia berbanding lurus nanti. Bila semakin tinggi, tinggi juga dia. Tetapi berbanding terbalik dengan albumin serum. Nah ini, jadi umurnya lebih tinggi, protein rasio dengan kreatinin itu tinggi, berarti dia akan tinggi juga. Tapi berbanding terbalik dengan albumin. Apabila albuminnya tinggi, D-dimer turun. Apabila albuminnya rendah, D-dimer naik. Nah ini kira-kira seperti itu aspeknya terhadap nephrotic syndrome. Ini diambil dari Sexton et al. AMJ Nephrol 2012. Nah kira-kira mengenai D-dimer seperti itu. Nanti kita bahas mengenai D-dimer selanjutnya pada COVID-19 atau COVID-19. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley pamit. Sampai jumpa. Bye.